Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Pak Dr. Haji Ifkat MAG. Alhamdulillah telah membuka kegiatan kita penyuluhan hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah baik Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah maupun Bapak dan Ibu guru ahli madiyah kami lihat di absensi kami. Selanjutnya kami hormati Bapak-Bapak kami dari Kawa Kecamatan, Bapak-Bapak Kepala Kawa Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Lengkap hadir di tengah kita ke 15 Kawa Kecamatannya ya Pak ya? Oh 13 ya. Ke 13 Kawa Kecamatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya yang kami hormati rekan kerja kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di tim kerja hukum di Provinsi Sumatera Barat. Kami terbentuk 2022 kemarin berdasarkan Permenpan 51 tahun 2020. Ada jabatan analis hukum berbeda dengan Permenpan 9 tahun 2006 ya. Bapak-bapak penghulu yang jauh sebelumnya dari kami. Jadi analis hukum terbentuk 2020 berdasarkan Permenpan 51. Teristimewa narasumber kita pada hari ini yang kami datangkan dari Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh yang wilayah kerjanya mewilayahi Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Bapak Tengku Aldi. Di awal kami juga memprediksi tadi Pak Tengku dari Aceh, tetapi dari Medan, Sumatera Utara. Atau juga prinsip perkiraan kami tadi Pak Tengku dari Kabupaten Padang Pariaman, ternyata dari Sumatera Utara. Istimewa kepada beliau yang bersedia memenuhi panggilan kita untuk membagi ilmunya, memberikan pencerahan kepada kita di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Kembali puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor ini dalam rangka kegiatan penyuluhan ini. Selanjutnya selawat berikan salam tanpa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memintakan sunnah dan risalahnya kepada kita bersama. Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak dan Ibu para peserta penyuluhan hukum, izinkan kami dari panitia menyampaikan sepatah kata sebelum kegiatan atau narasumber memberikan materinya di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu pernah berhubungan dengan hukum atau pernah tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum? Tidak ya? Karena dari jawaban Bapak tadi ketika panitia menanyakan Bapak dan Ibu pernah mengunjungi Kajari? Semuanya berjawab tidak, berarti tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, pernah Bapak Ibu melakukan perbuatan pernah ditilang oleh pihak kepolisian ketika tidak memakai helm? Pernah ya? Pernah. Sulit malah ya? Itu perbuatannya Bapak Ibu pasti tahu tidak memakai helm itu adalah perbuatan yang dilarang. Tahu ya? Tahu. Kedua, Bapak dan Ibu ketika ini kan Bapak dan Ibu kan pegawai nih aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Tahu nggak jika absen 10 hari itu akibatnya apa? Tanpa keterangan sama sekali. Absen 10 dari hari Senin ke Jumat 5 hari. Itu sambung lagi cukup 10 hari absen. Tahu nggak apa akibatnya? Akibatnya apa tahu nggak? Siap benar dia dikenakan sanksi. Tapi sanksinya apa?
sanksinya berat ya. Nah, yang kedua itu berturut-turut ya. Itu berturut-turut dari Senin lanjut. Nah, dalam setahun itu diakumulasikan Bapak dan Ibu itu absennya 28 hari. Hari Senin tanggal 1 Januari, hari Senin tanggal 5 Januari absen sampai ke 31 Desember. Nah, jumlahnya itu 28 hari. Tahu nggak sanksinya apa? Nggak tahu ya. Ketidaktahuan Bapak dan Ibu tidak membebaskan Bapak dan Ibu dari hukuman. Teori fiksi hukumnya, kami di kampus dulu ya, izin Pak narasumber ya, kalau salah nanti mau dibenahi. Ignorantia legis nemenen excusa. Ketidaktahuan Bapak dan Ibu tidak membebaskannya dari hukuman. Nah, ketika absen 10 hari, Bapak dan Ibu diberhentikan tidak dengan hormat. 28 hari akumulasi diberhentikan juga sebagai pegawai aparatur sipil negara. Nah, karena tadi Bapak dan Ibu kan tidak tahu. Ketidaktahuan Bapak dan Ibu tidak membebaskannya dari hukuman. Nah, sengaja kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan juga amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang P3, Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa pemerintah dan DPR itu berkewajiban untuk menyampaikan peraturan itu sebelum diundangkan, baik dalam proglenasnya, program regulasi nasional, pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, penyusunannya, bahkan sampai pengundangan dari undang-undang tersebut harus sudah disampaikan kepada masyarakat amanat dari undang-undang. Nah, kami dari kantor wilayah ini juga sebagai upaya preventif dari kami, dari kantor wilayah, dari tim hukum untuk menyampaikan semacam permulaan pemantik keinginan Bapak dan Ibu nanti mengetahui hukum itu sendiri. Jadi pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu sudah orang yang dianggap tahu akan hukum, presumption iuris de jure. Bapak dan Ibu itu sudah orang yang dianggap tahu akan hukum. Tetapi tidak keseluruhan hukum yang kami coba angkatkan ke masing-masing daerah. Salah satunya adalah tindakan pidana korupsi, sebagaimana nanti yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Izin kami sampaikan sebelum Pak narasumber menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Izin kami menyampaikan biodata beliau. Mana tahu nanti kita di tengah jalan bertemu dengan Bapak narasumber kita ini. Mungkin komunikasinya bisa kita lanjutkan setelah materi disampaikan di lain dan tepat waktu. Nama narasumber kita adalah, kalau panggilan hari-harinya mungkin Pak Tengku Aldi dari Nemtek yang beliau pasang. Mungkin Pak Aldi atau Pak Tengku kita manggilnya nanti. Tetapi lengkapnya dari biodata yang kami terima, namanya beliau adalah Tengku Aprialdi Ansya SH. Tempat dan tanggal lahir Koto Pinang 15 April 1989. Agama Islam. Alamat rumah Jalan Kampung Lalang, RT 2 RW 6, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Jadi lumayan jauh Pak ya. Siap. Dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh. Tiap hari Pak? Seminggu sekali. Siap. Alamat kantor Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh, Jalan Soekarno-Hatta nomor 215, Kelurahan Pulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Jabatan beliau sekarang adalah Kasidatun, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dan dua bidang hukum ini, Perdata dan Tata Usaha Negara, langsung berhubungan nanti dengan pekerjaan kita masing-masing. Pakua di perdatanya secara pekerjaan atau di kepegawaiannya di tata usaha negaranya. Dan jika terakhir S1, pengalaman jabatan, Pak narasumber pernah jadi jaksa fungsional bidang pidana khusus dan datun di Kejaksaan Negeri Pariaman. Kedua, Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan. Ketiga, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada saat ini.
Materi yang akan diberikan ke hadapan kita bersama adalah pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai apa dari kami, kita semua mungkin pernah melakukan korupsi atau tidaknya akan kita tahu nanti dari materi yang beliau sampaikan. Tetapi dari apa yang kami baca, korupsi itu ini sepintas ya, korupsi itu dilakukan oleh seseorang, unsurnya gitu, dilakukan oleh seseorang. Seseorang itu dari pengertian undang-undang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Yang kedua unsurnya itu memperkaya diri sendiri, bapak dan ibu semua, orang lain. Jadi kalau bapak dan ibu memperkaya orang lain juga termasuk korupsi. Yang ketiga korporasi. Nah, memperkaya ketiga unsur tersebut juga termasuk korupsi. Unsur yang ketiganya dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Bapak dan Ibu, apa yang kami sampaikan sebentar ini apakah benar atau tidak? Silakan kita simak materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Kepada Bapak narasumber kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di pertemuan acara ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul pada acara penyuluhan hukum ASN taat hukum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perkenalkan, nama saya Tengku Aprialiansah. Saya asli dari Sumatera Utara dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Kemenak Kabupaten 50 Kota dan dari Kanwil Sumatera Barat yang telah mengundang kami dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak. Dan saya juga berterima kasih kepada moderator yang telah membawa acara ini. Kita mulai aja ke pokok materi kita, yaitu siap. Perkenalkan Latun aja dulu, Pak. Oh, siap. Di sini kita harus mengenal apa itu jaksa penuntut umum, jaksa penyidik, jaksa pengacara negara, ataupun jaksa eksekutor. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa penyidik yaitu jaksa yang menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sedangkan jaksa pengacara negara adalah jaksa yang dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan jaksa eksekutor itu adalah jaksa yang melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ataupun di kejaksaan lainnya itu mempunyai bidang-bidang, yaitu pertama itu di bidang pidana umum, pidana khusus,
dan intelijen serta dari bidang Datun itu sendiri. Adapun tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana umum yaitu satu, itu melakukan penuntutan. Penuntutan ini maksudnya itu yang berkas itu dari polisi, yang dari penyidikannya dari polisi, setelah itu kami periksa sehingga sampai P21, dan setelah P21 kami limpahkan di pengadilan. B itu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. D. Melengkapi berkas perkara tertentu dan pemeriksaan tambahan. E. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. F. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana. Baru kedua, di kejaksaan ini ada pidana khusus. Ini yang biasa sering ditakuti sama pemerintah ataupun stakeholder lainnya, yaitu dia mengenai tentang korupsi. Adapun dia pidana khusus ini, tugas-tugasnya itu yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. B. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Ini biasanya eksekusi ini setelah adanya putusan hakim. Sehingga dari putusan hakim itu dia harus membayar denda dan uang pengganti. Apabila tidak diganti itu pasti bertambah hukumannya, hukuman kurungan. C. Mengajukan peninjauan kembali. D. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Ketiga, yaitu intelijen. Intelijen ini adalah peningkatan tugasnya? Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, yang itu mungkin sering sama Bapak Kemenak juga masalah agama ya Pak ya. C. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. D. Pemulihan aset, penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Penyelenggara fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Kita langsung juga ke bidang Datun. Datun itu mempunyai tugas dan wewenang itu, yaitu pertama itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini jaksa pengacara negara melakukan gugatan ke pengadilan, meningkatkan kewibawaan pemerintah atau negara seperti pembatalan perkawinan atau pembubaran PT. B. Bantuan hukum. Jaksa pengacara negara dengan surat khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Pertimbangan hukum. Nah, di sini yang kata Pak Ulil tadi, di situ ada RO, pendapat hukum, dan juga pendampingan hukum. Di sini yang sering kita harus berdiskusi bagaimana untuk kedepannya kita menjalankan kinerja kita, baik itu seperti kayak kita di pendampingan hukum ini, biasanya kayak saya ini mendampingi proyek-proyek kegiatan pemerintah Pak, seperti pembangunan gedung ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau pendapat hukum ini yang telah diberikan contoh sama Pak Ulil tadi, yaitu masalah pendapat hukum, bagaimana apakah kutipan-kutipan itu bisa kita legalkan. Nah, itu makanya kita kalau bisa kolaborasi dengan kejaksaan. Jangan takut, karena Datun ini sahabatnya ASN. Kita ini
melakukan pencegahan, bukan penindakan. Makanya sebelum adanya penindakan, kita cerita dulu bagaimana caranya. Seperti kegiatan-kegiatan proyek-proyek itu kan kebanyakan banyak berselisih antara kita dengan wartawan ataupun LSM. Mereka pasti mencari-cari kesalahan kita. Sedangkan kita sebagai PPK di lapangan itu kan tidak mengerti teknis. Kebanyakan apalagi di Kemenak ini dan ataupun di Kejaksaan, teknis itu kan bukan kita, keahlian kita bukan di situ. Makanya di Kejaksaan itu ada dia masalah pengamanan dengan pendampingan hukum. Kalau dia di pendampingan hukum, kami membantu di administrasinya. Karena korupsi ini kebanyakan kesalahan administrasi, bukan masalah perbuatan melawan hukumnya dulu, administrasinya dulu yang banyak yang salah. Ada kelengkapan yang kita lompati. Kenapa? Ada kebiasaan kita tidak pernah mau mempersulit orang. Jadi sehingga ada syarat yang belum lengkap, tetapi kita lompati dulu. Kenapa? Supaya dana ini bisa cair. Kalau tidak, kembali lagi ke negara, kan itu biasanya. Sehingga kita kebanyakan melewati itu. Yang penting cair dulu dananya, karena daripada kita balik ke dananya ke pusat lagi. Akan tetapi itulah yang kadang bermasalah, masalah pidananya. Kenapa? Karena ada yang kebocoran adanya tindak korupsi itu karena adanya dari kita sendiri juga, ada tidak senang juga. Mungkin ada seperti pergeseran jabatan, sebelumnya dia jabatan ini, sehingga dia mencari-cari bagaimana biar bisa kita kena, kan gitu. Baru kemudian di Datun ini juga ada pelayanan hukum langsung ke masyarakat di pos pelayanan hukum. Dan kami juga mempunyai program online-nya itu Halo JPN namanya. Baru tindakan hukum lainnya. Tindakan hukum lainnya ini bertugas menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsultator apabila terjadi sengketa antar negara atau pemerintah. Contohnya itu seperti dia dari Pemko, misal Pemko Payakumbuh, dia ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan juga pemerintah daerah 50 kota juga ada kerjasama MOU juga dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh, sehingga ada batas-batas wilayah yang mungkin pengen dimediasikan oleh Kota Payakumbuh, karena kebanyakan kota ini kan kecil. Kebanyakan wilayahnya itu di dalam Kota Payakumbuh itu sendiri pasti ada apa punyanya 50 kota, sehingga mereka untuk mediasikan. Nah, disinilah dia tindakan hukum lainnya, sehingga supaya bisa kita dapatkan tanah dari Pemda itu ataupun tukar guling ataupun bagaimana. Kamilah sebagai fasilitator, mediatornya. Baru ada pun tugas Datun tersebut, yaitu dalam rangka dia itu menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Kita lanjut ke korupsi, yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Tindak pidana yang merugikan kekayaan atau keuangan negara serta kesejahteraan dan kepentingan umum. Disinilah kadang kita kebanyakan kalau untuk di pemerintahan pasti sering itu bermasalah masalah administrasi. Korupsi itu dalam harfiah menunjukkan pada perbuatan yang rusak atau busuk atau tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Sedangkan di tindak pidana umum, korupsi itu ada di pasal 362 juga, atau pencurian, perbuatan secara melanggar hukum, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki. Dalam perkembangannya, korupsi unsurnya lebih lengkap dan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kedudukan publik atau kepentingan pribadi.
Di sini sering di perkara korupsi pasti pasalnya itu pasal 2 dan pasal 3. Sedangkan di pasal 2 itu kebanyakan itu yang lebih tinggi karena unsurnya itu setiap orang melawan hukum, perbuatan melawan hukum, di situ dia perbuatan melawan hukumnya. Sedangkan di pasal 3 itu kan dia itu setiap orang penyalahgunaan kewenangan. Perbedaannya di situ. Makanya kalau di pasal 3 itu minimalnya itu 1 tahun. Akan tetapi kalau di pasal 2 itu minimalnya itu 4 tahun. Adapun ciri-ciri korupsi di Indonesia itu dilakukan lebih dari 1 orang. Itu yang tadi Bapak moderator katakan, merahasiakan motif, selalu berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Faktor penyebab korupsi itu di Indonesia secara umum itu faktor politik. Pertama itu politik, kedua itu faktor ekonomi, ketiga faktor nepotisme, keempat faktor kurangnya pengawasan, kelima faktor rendahnya moralitas dan etika, keenam faktor budaya. Ya, tapi kalau di sini saya kadang kurang cocok budaya. Berarti kan kalau budaya tuh orang Indonesia ini korupsi semua dong kan gitu. Tapi dalam penjelasan di apanya kebanyakan dibudayakan. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, kebanyakan ada syarat yang kita lompati karena biar tidak mempersulit orang. Sebetulnya bukan kita mempersulit, untuk kedepannya kita lebih enak tidur kalau kami di tindak pidana korupsi ini kan gitu. Memang kita melengkapi administrasi itu memang agak ribet lah, karena rata-rata administrasi itu kan sulit Pak, dan harus memang teliti, apalagi masalah pencairan keuangan. Pada 29 Maret 2012 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan Sekretaris Jenderal tentang 10 area rawan korupsi yang wajib dipantau bersama-sama antara lain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah, keuangan dan perbankan, 3 perpajakan, 4 minyak dan gas, 5 BUMN dan BUMD, 6 kepabeanan dan cukai, 7 penggunaan APBN, APBD dan APBNP atau APBDB, 8 aset negara dan daerah, 9 pertambangan, dan ke-10 itu pelayanan umum. Pelaku korupsi di Indonesia dalam setiap perbuatan pidana termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, pelaku yang terlibat adalah setiap orang, dalam hal ini bisa perorangan dan bisa korporasi yang terdiri atas yang melakukan plager, yang menyuruh melakukan don plager, yang turut melakukan mede plager, yang memakai kekuasaan kekerasan kemudian membujuk melakukan. Tapi kebanyakan kalau kita di perkara korupsi Pak, karena saya dulu pernah 12 tahun di tindak pidana korupsi, biasanya itu rata-rata pasal 2 juntonya ke 55. Pasti tidak sendiri dia, ada ikut serta orang. Pasti ada yang membantunya sehingga itu terjadi korupsi. Makanya rata-rata pasal 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Seperti itu juga dipasangkan juga di pasal 3 junto 55 ayat 1 KUHP. Tapi kebanyakan kalau kita mau beralih dari pasal 2 itu ke pasal 3, biasanya di dalam persidangan itu kita harus membayarkan kerugian negara dulu, sehingga baru bisa kita arahkan ke pasal 3 biasanya. Karena apabila tidak dibayarkan kerugian negara, itu kebanyakan ya Pak ya, itu ke pasal 2. Karena dari awal mensreanya sudah tahu dia melawan hukum, ada aturan yang dilanggar.
rumusan delik. Ini yang saya bilang tadi, rumusan delik Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor. 7 rumusan delik tidak pidana korupsi yaitu berkaitan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu termasuk di dalam Undang-Undang korupsi ini di pasal 2 dan 3. Berkaitan dengan penyuapan baik aktif maupun pasif itu biasanya di pasal 5, 6, 11, 12 huruf A, B, C, D Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. 3 berkaitan dengan pembangunan leverансir dan rekanan itu di pasal 7 Undang-Undang korupsi juga. Berkaitan dengan penggelapan itu di pasal 8 dan 9, 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berkaitan dengan kerakusan atau keserakahan yaitu pasal 12 huruf E, F, G, H, I Undang-Undang nomor 31 tahun 1900 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berkaitan dengan gratifikasi itu Undang-Undang pasalnya itu pasal 12B, 12C Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berkaitan dengan pemberian hadiah atau suap yaitu pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tipikor. Ini yang saya bilang tadi, yang wajib diterima oleh pelaku tipikor meliputi satu itu pidana pokok, pidana banan yaitu tindak pidana kurungannya. Kedua, pengembalian uang pengganti. Uang pengganti ini itu kerugian negara. Ketiga, pidana penjara tambahan, subsidiar. Keempat, denda. Ini yang saya bilang tadi juga, pidana denda ini apabila tidak dibayarkan denda bertambah lagi kurungannya. 5, pidana pengganti denda. Ancaman pidana badan terendah yaitu 1 tahun, itu yang pasal 3 minimalnya 1 tahun. Ancaman pidana badan tertinggi seumur hidup, hukuman mati. Dan ancaman dendanya itu denda terendah sekitar 50 juta rupiah. Ancaman denda paling banyak itu 1 M kalau untuk tingkat Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Tapi kalau dia tingkatan di Kejati itu 10 M. Dan kalau tingkatan di Kejagung itu yang sampai 300 T kerugian-kerugian itu. Karena kalau kami ini batas maksimal kami untuk menangani perkara korupsi itu 10 M paling yang bisa kami tangani. Kalau sudah di atas 10 M kami lempar untuk ke Kejati. 10 modus korupsi yang sering terjadi yaitu 1 itu penyuapan. Kebanyakan kan kita gimana supaya cepat, pasti ada kita salamkan. Sama kayak seperti contohnya lah itu kita buat SIM. Kan kadang kita buat SIM itu pasti biar cepat ada kita selipkan. Ada biaya tambahannya. 2, penggelapan. 3, pemalsuan. 4, penyalahgunaan wewenang. 5, usaha atau perbuatan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. 6, pemerasan. 7, nepotisme. 8, pilih kasih atau main tunjuk sesukanya. Ini biasanya yang pejabat yang siapa anak mainnya lah kalau di bahasa kaminya. Biasanya kan dari pimpinan-pimpinan itu ada yang anak emasnya yang biasanya untuk bagaimana supaya bisa dapat duit lah gitu kan untuk pimpinan. 9, menerima komisi atau persekongkolan. 10, sumbangan ilegal. 11, pungutan liar. Upaya yang harus kita lakukan dalam mengurangi korupsi ini menurut Jeremy Pope adalah dengan meningkatkan integritas nasional. Baru kedua itu meningkatkan peran serta masyarakat. Ketiga, secara preventif dengan melakukan upaya pencegahan dini dengan memperkuat iman, sosialisasi pencegahan korupsi melalui peningkatan pendidikan atau akademik, penyuluhan hukum, penkum, seminar, loka karya di masing-masing sektor. Di sini maksudnya nih preventif nih sebelum terjadinya tindak pidana itu
kita seperti kegiatan proyek, bagus kita kalau tidak mengerti ya kita pendampingan hukum. Karena untuk kedepannya kita kan tidak mengerti bagaimana susunan administrasinya dalam proyek itu ataupun kegiatan itu, sehingga ya kami sebagai dari pihak kejaksanya biasanya kami itu pasti membantu, tapi apabila kami bantu kami harus ada MOU dulu. Dasar hukum kami untuk ditugaskan dalam pendampingan hukum itu harus ada MOU, perjanjian kerjasama. Kalau tidak ada itu kami tidak dapat memberikan MOU ataupun melakukan pendampingan hukum ataupun pendapat hukum. Kami tidak berhak mengeluarkan legal opinion yang dibilang Pak Ulil tadi kalau apabila tidak ada perjanjian kerjasama. Sehingga apabila seperti di Kemenak 50 kota ini sudah habis masa berlakunya, kalau bisa diperpanjang biar personel lain baik itu dari bapak-bapak kasih ataupun kaum ayah ataupun yang lainnya dapat dengan saya ataupun di Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk bertanya. Karena kami di situ pelayanan hukum kami itu gratis, tidak ada bayar, dan juga kami langsung apa yang bisa kami perbuat untuk supaya orang bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak dikenakan tindak pidana. Sehingga kami untuk melakukan pencegahannya itu ya kami juga pasti turun. Baru secara detektif, yaitu berupaya-upaya untuk menampilkan suatu informasi apabila korupsi sudah terjadi dan semaksimal mungkin dapat diidentifikasi dalam waktu sesingkat mungkin. Di sini maksudnya ini, makanya sebelum terjadinya penuntutan ataupun masuk ke ranah persidangan, kami itu ada penyelidikan. Di penyelidikan itulah kita bisa minta tolong lah, istilahnya bahasanya dari kaminya. Karena di penyelidikan itu yang kita bisa tutup perkara. Karena apabila di penyidikan kita tidak dapat lagi. Karena kalau di penyidikan biasanya itu sudah ada tersangka dan sudah ada kerugian negara. Sedangkan kalau dia di penyelidikan dia masih TO masih istilahnya. Karena kalau di penyelidikan ini kan masih awam. Jadi masih apabila bisa kita cepat atasi, cepat kita berkoordinasi, mungkin masih bisa dapat dibantu. Baru secara represif, yaitu upaya semaksimal mungkin memproses pelaku korupsi yang sudah diidentifikasi menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dengan singkat kepastian hukum yang tinggi, meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan putusan pengadilan. Melakukan 3 pendekatan konkret, yaitu hukum, ekonomi, dan moral terhadap berbagai sektor dalam pemerintah yang tertuang dalam Stranas. Adanya pemimpin yang berani, bersih, jujur, bermoral tinggi sehingga menjadi teladan. Kalau untuk kita di Indonesia ini, saya rasa belum dapat terlalu jujur kitanya. Rata-rata. Kenapa? Karena pimpinan kita itu masih mau disambut, Bapak. Dari mana kita carikan untuk menyediakan hotel, menyediakan ini? Pasti ada yang kita susupkan anggaran kita. Karena rata-rata itu sama kami kayak juga di kejaksaan. Apabila ada pimpinan ya kami tidak bisa juga dari mana anggarannya. Ujung-ujungnya pasti minta bantuan. Tidak ada itu, karena anggaran untuk pimpinan, penyambutan pimpinan itu tidak ada, baik itu di kami ataupun di Kemenak sendiri. Sehingga pasti ada yang kita susupkan. Baru ketiga itu pencegahan korupsi berfokus pada perbaikan sistem dan perbaikan manusianya. Keempat, peningkatan dukungan politikal. Kemudian yang terakhir kita ini integritas. Istilah integritas berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrity yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya.
Integritas ini dengan kepribadian seseorang yang meliputi kejujuran dan utuh. Ada juga mengartikan integritas sebagai keunggulan moral dan menyamakan integritas sebagai jati diri. Integritas juga diartikan sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Mungkin sekian dari saya temanya. Apabila ada pertanyaan boleh kita kembalikan kepada redaktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nanti ada hal JPN program kami kalau untuk bertanya. oke, siap. Itu pemaparan materi dari narasumber kita tentang pencegahan dan penindakan korupsi. Sebelum bertanya, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Kasubag. Baik, kepada para Bapak dan Ibu para peserta, kami persilakan kalau masih ada yang ragu tentang materi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Saya silakan Bapak Pak Alfian, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astan, ya. Saya dari KWA Kecamatan Gunung Mas. Terkait dengan tindakan melawan hukum, alhamdulillah di kantor KWA bisa kami cegah. Tetapi kami sebagai kepala KWA itu kan selalu berhadapan dengan masyarakat. Ketika menghadapi melaksanakan pernikahan, ya kan? Selesai melaksanakan akad nikah itu mungkin kami karena pelayanan yang bagus, pelayanan yang bagus. Selesai akad nikah itu kami diberi semacam reward, mungkin hadiah, entahkah itu dalam bentuk amplop kan. Tapi di satu sisi kami lihat aura dari orang yang memberikan atau yang punya hajat itu tulus, ya, ikhlas sepertinya. Nah, tetapi kami yang menerima, diterima nanti jatuh kepada gratifikasi, tidak terima memang orang berniat ingin bersedekah umpamanya atau ingin beramal. Lalu kami sebagai kantor KWA ini, di kantor KWA ini selalu diliputi dengan dilema, mau diterima atau tidak. Sekarang yang jadi pertanyaan kami, posisi mana yang kami ikuti ini Pak Kajari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari pertanyaan Bapak ini, kalau kita hukum, makanya saya bilang hukum itu tidak boleh kita baku. Karena hukum itu kita harus melihat lingkungan kita juga. Memang kalau berdasarkan hukumnya, yang Bapak masuk itu ke gratifikasi. Karena kita telah diberikan hadiah berdasarkan jabatan kita. Akan tetapi yang dikatakan gratifikasi ini kan tidak semuanya seperti itu kan ucapan terima kasih. Kenapa saya bilang ucapan terima kasih? Dia sudah senang telah dibantu untuk pernikahannya, untuk akad nikahnya. Dan itu hanya biasanya hanya paling berapa lah, 500.000 lah paling banyak istilahnya, ataupun paling banyak 2 juta lah, tapi kan belum sampai 10 juta, masih tingkatnya masih wajar lah. Sehingga kita jangan terlalu monoton untuk gratifikasi. Tapi kalau Bapak tidak mau, lebih baik lagi. Akan tetapi rezeki tidak boleh ditolak, ya Pak ya. Betul nggak? Maka saya bilang hukum itu jangan baku. Kalau baku banyak masuk semuanya. Berarti ke depan boleh kan? Kalau dikatakan boleh, Jadi boleh lewat apa? pintar-pintar aja di lapangan. Bagaimana Pak jawabannya? Sesuai yang diinginkan. Oke, itu untuk Pak
pasrah ya. Kalau Alfian ya, Alfian di Mas. Maaf Pak. Itu jawabannya. Cukup Pak. Bisa jadikan pegangan nanti tidak lanjut berikutnya. Oke, siap. Masih wajar Pak, ya kan? Masih dalam kewajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, silakan. Atau kami misalkan dulu dari Pak Wah, silakan sebut nama Bapak dan dari kampung mana. Di peringkas pertanyaannya Pak ya, karena kata Pak Kaspat narasumber ada kegiatan lain. Silakan Pak. Melanjutkan nama Junaidi dari Kecamatan Payakumbuh Pak. Saya kira jawaban Bapak tadi kurang pas ya. Dari segi hukum mungkin karena sebelum sampai 100 juta saja, karena biaya untuk sidang itu kan 100 juta ke atas Pak ya. Kalau korupsinya itu yang bawah itu tuh enggak. Bawah 50 juta memang tidak bisa. Jadi tapi tetap juga menurut kita tidak baik ya. Karena bagaimanapun dia sudah nyetor ke negara 600 ribu Pak. Aturannya kita di undang-undang peraturan kita mengatakan bahwa nikah di kantor KUA gratis, di luar membayar ke negara 600 ribu itu resmi. Aku lebih dari situ tuh apa namanya Pak. Jadi kayaknya kalau dari kejaksaan malahan yang mengatakan itu menurut saya tidak pas itu. Tetap jawabannya tidak boleh. Gitu. Jawabannya tidak boleh. Jangan ada juga ada kata-kata pandai-pandai gitu Pak. Demikian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di statement ya atau Pak. Kalau jawaban Bapak itu memang kalau dari kaminya tidak boleh. Tapi kan kebanyakan kadang kasihan juga dia sudah naik sepeda motor. Itu kan kalau kita ke kantor Pak. Nah, tapi kalau dia ke rumah ataupun ke masjid, minimal kita adalah istilahnya uang minyak dia. Karena kalau dari kantor juga kan orang itu berangkat ya memang tidak ada biayanya. Hanya kan makanya saya bilang bukan saya menghalalkan, tapi itulah namanya masuk kita ke budaya. Karena kebudayaan kita kebiasaannya ucapan terima kasih itu pasti kita kasihkan orang salah. Terima kasih ya Pak ya udah datang, udah bantu. Bukan menghalalkan atau kejaksaan itu menghalalkan, tidak. Itu tetap gratifikasi. Dan apabila kalau dikumpulkan berapa yang dia dapat sumbangan, kalau melebihi dari 50 juta, kalau ada yang melaporkan dan terbukti datanya ada, dia bisa naik ke perkara persidangan. Makanya saya bilang bukan saya mengatakan pandai-pandai. Itu kan bagaimana kita menyikapinya. Kalau kan saya bilang tadi juga, kalau bapaknya tidak mau lebih bagus lagi. Lebih bagus kita tidak menerima. Tapi kan kadang di lapangan itu kita butuh kadang minyak, kadang perjalanan 1 jam itu kita beli minyak lagi, kadang kita singgah beli makanan, itu yang makanya kadang orang menerima uang dari orang yang menikah. Mungkin dari saya itu jawaban saya dari Pak Junaidi ya Pak. Begitu Pak Junaidi jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Mohon dibantu Pak. Sebutkan nama dari masih pegawai ini Pak. Masih pegawai ini. Aku mau madrasah. Oh buat dia. Madrasah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini curhatan kami dari madrasah atau sekolah. Begini Pak. Satu sisi kita dianjurkan mencerdaskan anak bangsa, ya, mencerdaskan anak bangsa. Sementara satu sisi kita diikat dengan aturan yang tidak keburuan. Ya. Jadi kami di madrasah itu dilemanya. Satu sisi kita ingin mencerdaskan anak bangsa,
Satu sisi iman dan takwa akhlaknya. Satu sisi itu kita dicegah untuk memperbaiki akhlak dan mencerdaskan anak bangsa. Dilema ini sering kami alami dengan kondisi kekinian. Seperti guru-guru tidak boleh lagi memarahi anak dalam konteks keguruan. Jadi sehingga anak-anak itu sekarang mengalami masa kebebasan seperti di pasar bebas gitu. Ini dilema kami di madrasah dan di lembaga pendidikan pada umumnya lah. Sehingga apakah tidak ada payung hukum? Kenapa selalu ada payung hukum? Seolah-olah di sana itu memojokkan atau mendeskripsikan gurunya gitu. Sehingga sampai sekarang Bapak, kita rata-rata di madrasah dan sekolah, ini kebetulan ada guru juga di sini Pak, sulit untuk membuat anak itu betul-betul terdidik, ya kan? Betul-betul bisa guru mempunyai kemampuannya untuk mencerdaskan anak bangsa itu tidak dalam keadaan tertekan atau tertindas hak-haknya sebagai guru. Karena kan lebih banyak ancam itu hak, kan gitu berguru Pak. Ini curhatan kami nih Pak. Sedikit-sedikit hak. Orang tuanya tak pendidikan lapor polisi, nanti sampai kejaksaan. Akhirnya guru nggak mau lagi memarahi anak. Ya oke lah kalau memukul anak yang cedera, yang bakar itu maka boleh. Sehingga sama sekarang anak tidak dimarahi, sehingga anak yang marah ke guru. Nah ini yang banyak terjadi. Akhirnya output pendidikan selalu disasarkan kepada guru lagi. Kenapa nih guru? Kok anak udah didik kayak gitu? Karena memang batasan-batasan ini. Jadi kami mohon kepada Bapak, mungkin termasuk Pak Gini, mungkin juga Pak Nihur kan harapan nih Pak. Seharusnya juga ada hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana guru itu bisa menjadi guru yang sejati, yang memang bisa mendidik anak-anak itu dengan kapasitas keguruannya itu. Karena kalau guru tidak lagi sudah menakutkan guru ini, sudah menakutkan untuk melihat anak dan orang tuanya dan masyarakatnya, apalagi sekarang insan media itu berserakan Pak, seenaknya gitu kan. Nah ini kan jadi masalah juga. Yang kasih pendidikan kita Pak. Kalau saya sering guru-guru saya menyampaikan gini Pak, ibaratnya Pak, kalau dimarahi, persoalan tidak datang lagi orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya datang, nanti bawa wartawan lagi, bawa ini lagi. Nah payung hukum yang kayak gini itu membuat dilema. Walaupun katakanlah kasus yang diangkat mungkin tidak akan berkasus, tetapi persoalannya guru terpojok pada posisi yang seperti itu, sehingga anak-anak itu susah untuk dididik begitu. Nah ini kadang-kadang Pak, ini minta maaf, itu mungkin udah banyak sekali problemnya mungkin di lembaga kita, tapi sayangnya posisi kami guru pun nggak dipayungi, posisi anak, posisi orang tua, posisi masyarakat dipayungi gitu. Saya lihat undang-undangnya tentang guru itu pada umumnya tidak memayungi hukum gitu, sehingga guru hanya menghadapi persoalan itu individu. Siapa yang problem, itu yang bermasalah, itu yang menanggung. Padahal kalau dilihat lingkarannya Pak, persoalannya tidak ada guru, kalau secara normal nih Pak, maaf, tidak ada guru yang ingin anaknya dicacat, dicederai, atau anaknya dipojokkan, nggak ada. Tetapi dilema itu sekarang membalik arah gitu. Guru yang terpojok, guru yang tertekan, guru yang tertindas. Kenapa saya katakan berani seperti itu? Karena setiap persoalan anak keras ke guru, nanti marah, orang tua datang. Nah marah guru juga diatur sekarang Pak, sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan, bagus. Tapi persoalannya lebih tajam sekarang itu sorotan ke gurunya, baik dari anak, dari orang tua maupun masyarakat. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Karena ada aturan juga, ada mekanisme juga yang harus dilakukan oleh guru. Kira-kira itu curhatan kami Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah. Jadi pertanyaan terus saja kepada Bapak narasumber. Izin Bapak ya, kalau masalah anak ini memang agak sulit. Maksudnya sulit ini, memang kalau untuk di gurunya kita tidak ada aturan yang membackup mereka. Sedangkan kalau di anak-anak ini ada dia penganiayaan anak itu masuk ke peradilan anak Pak. Nah, makanya juga apabila kita terlalu emosi atau apa, kita kalau bisa panggil aja orang tuanya. Bagus kita ngasih tahu ke orang tua daripada tangan yang layak. Karena kalau udah tangan yang layak, lain dia persoalannya ketidakpidana.
kena penganiayaan ujung-ujungnya. Sedangkan kalau saya di zaman dulu nggak ngerjakan PR aja habis kayak saya kena gimbal sama guru matematika saya dulu Pak. Tapi kalau untuk anak sekarang kan memang agak manja lah memang saya lihat sendiri. Karena tidak ada yang boleh mencubitnya aja tidak boleh. Kenapa? Nanti rata-rata nanti orang tuanya pisum, ada bekas luka ada. Ujung-ujungnya masuk juga ke tindak pidana umumnya. Nah, sedangkan kadang apabila dia orang tuanya kaya, mungkin cepat polisi itu menanggapinya sehingga bisa cepat juga terekspos media. Makanya kalau bisa ya banyak bersabar lah kita kalau untuk anak SD ataupun SMP nih Pak. Karena kalau untuk aturan memang tidak ada yang bisa membela guru nih. Maksudnya di sini makanya kita hanya di sekolah ini hanya untuk pengajar aja mengajar. Kalau untuk mengasih nasihat bisa, tapi untuk mengasih istilahnya sanksinya seperti pemukulan, nah, di situ dia kenanya. Ada undangan peradilan anak, sehingga kalau bisa panggil aja orang tuanya, cerita aja ke dia, anak ibu ini memang apa. Kalau enggak, ceritakan ke kepala sekolah memang anak ini tidak bisa lagi dibina. Kalau memang nggak bisa dibina, panggil orang tuanya untuk dipindahkan. Itu aja Pak. Maksudnya gini Pak, kalau soal memukul seolah nggak ada lagi kan, namanya itu fisik ada. Ya. Sekarang kan tekanannya bukan di sana lagi Pak, karena udah diselsukan dengan HAM, dengan ini segala tindakan pidana, sehingga dimarahin pun jadi masalah sekarang Pak. Orang tuanya datang menyerang. Makanya panggil orang tuanya. Kita dipanggil. Kita punya dilema kayak gini Pak. Dipanggil orang tua, jawabannya ini kan fakta aja gitu. Itu kan urusannya di sekolah. Kami gerajung, nah gitu kan. Kami kan kerja, urusannya kami serahkan ke sekolah. Tapi begitu nanti masalah laporan di rumah, kadang-kadang tidak dilaporkan lagi ke sekolah, dia langsung ke polisi. Itu yang terjadi dari makanya Pak. Makanya kan kalau laporan polisi itu yang ditanggapinya itu kan biasanya ada pemukulan apa guru-guru. Kalau Ya, maksudnya Pak, kalau kasusnya kan nggak berat. Kadang-kadang polisi juga nggak mau nanggapi. Iya. Yang masalah itu Pak, image-nya bagi seorang guru itu yang maksud saya payung hukumnya. Nanti kalau sudah sempat guru dipanggil, itu image-nya bukan main Pak. Pengaruhnya nggak apa-apa, nggak ada hukuman juga nggak, sekarang nggak. Tapi kalau guru sempat berurusan ke polisi karena persoalan dengan anak, itu komen seluruhnya dimanapun Pak, pojoknya adalah guru gitu maksudnya. Jadi maksud kami itu nggak ada undang-undang yang memayungi hak-hak guru gitu. Karena guru juga rakyat gitu maksud kami ya. Kalau untuk sekarang belum ada Bapak. Ya. Jadi dilema kami seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kalau kami pergi itu Pak, kalau sekarang guru Pak, ini sekedar informasi. Kalau anak itu ada sedikit masalah 2 hari segala, guru datang ke rumah. Kalau nggak punya duit, guru iuran Pak. Nah ini mahal tuh Pak. Iya Pak. Udah mengeluarkan anak nggak boleh Pak. Menghentikan sekolah nggak boleh. Kami kena. Memindahkan anak kami yang suruh pindah, kami kena Pak. Nah, itu aturan itu yang Iya, harus- nah itu maksudnya secara hukum kena. Ini kan curhat tadi ya Pak. Iya, Pak. Secara hukum nanti kan tidak sama gitu kan, tidak itu artinya bahwa setiap rakyat itu sama di depan hukum. Kita malah nggak sama di depan hukum. Kita malah terpojok karena hukum seolah-olah seperti itu. Seolah-olah gitu Pak. Jadi mungkin Bapak pada level-level tertentu Bapak lebih banyak gaul itu kan, artinya kami guru juga mengeluh gitu. Kami bukan mencari wewenang untuk bisa memukul anak, tidak Pak. Itu tidak berlaku lagi bagi kami. Tapi kapasitas kami guru itu sering terpojok. Sehingga mentalitas guru itu sekarang banyak yang kurang sehat Pak, karena tekanan-tekanan seperti itu. Itu sebetulnya bukan yang lain. Insya Allah kalau sekolah itu diberi payung hukum yang jelas dan mana batasan-batasan anggaran yang jelas, aturan-aturan yang jelas, saya rasa pendidikan bisa normal kembali. Anak-anak bisa terdidik kembali. Karena kalau Bapak lihat anak-anak kami banyak nakal di luar loh, banyak begini, karena kapasitas kami nggak punya lagi Pak. Kalau di luar kami tegur, itu malam kami kena lagi. Itu tidak ada lagi menang Bapak, katanya kan. Bapak kan cuma di jam sekolah, di luar kami. Oh kemana anak kok? Itu bahasanya kan Pak. Itu nggak usah Bapak. Nah inilah artinya pendidikan kita nggak tercapai lagi Pak, sesuai dengan tujuannya gitu. Tapi sekali lagi saya minta maaf Bapak mau mendengarkan curhatan kami guru, sudah ada solusinya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Makassar. Udah Pak ya.